Sekitar tahun 70-an, ada seorang kaya raya di kampungnya. Sebut saja namanya Asep. Usianya waktu itu kira-kira 40 tahunan. Orangnya tampan, hidung mancung mirip keturunan Arab. Tapi saat itu dia belum juga menikah. Entah karena sibuknya mengurusi kekayaannya, atau memang dia belum punya hasrat untuk menikah. Di kampungnya Asep memang bisa dibilang orang yang paling kaya raya. Hampir separuh dari tanah perkampungan itu milik Asep. Kebanyakannya pesawahan dan ada sebagian perkebunan. Anehnya, meskipun kekayaan dan tanahnya begitu luas, Asep sama sekali tidak punya pembantu ataupun penjaga kebun. Walaupun begitu, tak seorang pun ada yang berani mengganggu tanah Asep, apalagi nyolong buah-buahan di kebunnya. Lantaran kalau ada yang berani mendekat ke kebunnya, hanya beberapa meter saja jaraknya, pasti langsung kabur terbirit-birit. Entah yang dia lihat apa, namun yang jelas orang tersebut pasti ketakutan. Dari sanalah orang-orang kemudian menduga kalau Asep memelihara jin untuk menjaga kekayaannya. Pada suatu ketika, Asep melamar seorang perempuan asal desa tetangga. Sebut saja Radita namanya. Perempuan itu masih ada berkerabatan dengan Asep. Konon kabarnya Asep sengaja menikahi Radita karena tidak ingin kekayaannya jatuh ke tangan orang yang di luar garis keturunannya. Singkat cerita, mereka pun resmi menikah. Radita kemudian tinggal di rumah Asep yang begitu besar. Pada awal-awal menikah, rumah tangga mereka berjalan seperti apa adanya. Tak ada kejadian yang aneh. Hanya saja Radita saat itu merasa kurang bahagia karena Asep sikap dingin, jarang sekali punya waktu untuk dirinya. Bahkan Radita sering kali ditinggal sendiri di rumahnya yang begitu besar, yang tentunya membuat Radita merasa ketakutan. Berkali-kali Radita meminta ke Asep untuk mempekerjakan pembantu, tapi Asep selalu menolaknya. Alasannya ada aja, tapi tak masuk akal. Suatu ketika, saat Asep pergi ke luar kota, Radita mengalami sebuah kejadian yang membuatnya heran. Malamnya Radita didatangi rampok. Ada sekitar 6 orang saat itu yang masuk ke rumah dengan cara mencongkel jendela. Tentu saja Radita ketakutan, bukan kepalang. Radita hampir disekap. Tapi saat dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba para perampok itu berjatuhan sendiri, yang bisa bangun lagi. Saat itu Radita berteriak minta tolong. Orang-orang berdatangan. Para perampok pun akhirnya bisa ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Radita benar-benar heran dengan kejadian tersebut, sebab rumah yang ditempati seperti dilindungi oleh makhluk gaib. Saat Asep pulang, Radita menceritakan semuanya, tapi Asep cuma menjawab kalau itu hanya kebetulan saja. Kamu gak usah mikirin soal itu, kata Asep. Di lain waktu, Asep pamit lagi ke Radita kalau dia mau pergi
luar kota, urusan bisnis katanya. Radita pun bilang iya. Dia berpesan agar Asep jangan lama-lama. Asep bilang paling juga 3 hari katanya. Malamnya Radita kembali harus tinggal sendirian. Tak ada perasaan takut atau gimana, karena memang hal itu sudah terbiasa. Namun kira-kira baru lewat isya, suasana tiba-tiba terasa begitu mencekam. Dengar anjing melolong, sayup-sayup dari di kejauhan, diiringi suara angin yang bergemuruh. Radita pun terasa merinding, jantung berdebar. Radita benar-benar ketakutan, apalagi saat itu dia hanya sendirian di rumah. Mau ada apa tuh ini teh sebenarnya, gunam Radita. Radita bangun dari duduknya, berjalan perlahan mendekati pintu kamar. Wush, seperti ada sekelebat bayangan melintas masuk ke dalam kamar. Langkah Radita pun spontan berhenti. Lututnya semakin gemetar. Radita terus memandang pintu kamar. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Gunamnya lagi. Agak lama Radita berdiri, termenung perasaan yang semakin tak menentu. Mau masuk ke kamar tak berani, diam di situ juga takut. Tapi kemudian Radita berusaha untuk tenang, lalu memberanikan diri lagi melangkah pelan masuk ke kamarnya. Tapi baru 1 atau 2 langkah, prang, tiba-tiba terdengar seperti suara piring jatuh di dapur. Radita kaget lagi, jantungnya semakin terasa deg-degan. Tapi ada rasa penasaran juga dalam hatinya. Apa sebenarnya yang jatuh? Radita kemudian langkah pelan menuju ke ruang dapur. Buka pintu, tapi pas melihat ke rak piring, ternyata gak ada satupun piring atau gelas yang jatuh. Radita benar-benar heran dan makin takut. Bulu kuduknya semakin merinding. Loh, pintu ditutup kembali. Radita berlari mau masuk ke kamar. Ketika itu terdengar suara pintu diketuk keras-keras. Nyai, buka pintunya. Nyai, ini Akang. Terdengar suara orang memanggil Radita di luar. Suaranya persis seperti suara Asep. Deg. Radita kaget. Spontan kakinya berhenti melangkah. Seperti suara Kang Asep, kata Radita dalam hati. Nyai, ini Akang Nyai, buka pintunya. Terdengar lagi makin jelas. Memang itu suara Asep, itu benar suara Kang Asep. Tapi kok udah pulang, katanya Kang. Mau pergi 3 hari, kata Radita. Katanya mau pergi 3 hari. Radita mengemplong, tapi masih ada rasa ragu di dalam hatinya. Benar itu teh Kang Asep. Radita memberanikan diri berkata, ya Nyai, masa kamu gak kenal suara suamimu sendiri? Jawab yang di luar. Ya Kang, tunggu sebentar, kata Radita lagi, sambil melangkah mendekati pintu depan. Tapi pas sampai ke dekat pintu, Radita kembali merasa ragu. Jangan-jangan bukan Kang Asep. Gunamnya lagi. Radita lalu mengintip dari balik gorden. Ternyata benar, di luar memang Asep sedang berdiri di depan pintu. Benar Kang Asep, Lalu Radita buka pintu pelan-pelan. Asep langsung buru-buru masuk.
kok Akang udah pulang? Katanya 3 hari. Tanya Radita. Aku kangen sama kamu, Nyai, jawab Asep. Lalu narik tangan Radita mengajak masuk kamar. Di sini Radita merasa aneh, terasa ada yang janggal. Tidak biasanya Asep bersikap seperti itu. Asep orangnya dingin, boro-boro bersikap mesra, malah untuk sekedar ngobrol saja gak punya waktu biasanya. Sebentar kan, pintunya belum dikunci, kata Radita sambil melirik ke arah pintu. Di sini Radita kaget lagi, ternyata pintu sudah tertutup. Udah Nyai, ayo kita tidur, kata Asep sambil menarik lagi tangan Radita mengajak ke kamar. Radita benar-benar seperti terhipnotis. Meski banyak yang aneh, dia menuruti saja keinginan Asep. Masuk ke kamar. Terdengar suara pintu kamar tertutup. Akhirnya suara mereka pun tak terdengar lagi. Paginya, Radita sudah bangun lalu bersih-bersih di luar, ngepel dan menyapu halaman. Tiba-tiba ada sebuah delman berhenti di depan rumahnya. Ternyata baru pulang, bawa banyak barang belanjaan. Radita kaget, shock. Loh, itu Kang Asep baru pulang. Lalu yang tidur bersamaku semalam siapa? Gunanya Radita. Radita benar-benar bingung. Kepalanya terasa pusing. Saking pusingnya, Radita pun akhirnya jatuh pingsan. Sejak itu, penon Radita menjadi seperti orang yang hilang ingatan.